Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang putri kok cuman yang lainnya mana? Nggak sholat? Kenapa? Masih di rumah? Loh, nah kenapa? Tidur. Loh. Pelanggaran ini. Gimana yuk? Ramadannya, lebarannya di rumah gimana? Di rumah? Nggak kunjung-kunjung ke teman, saudara? Sudah? Ya. Ngantuk taiku. Lalu kemarin niku ya, WA saya ya. Gimana? Akhirnya ketemu sama Ustaz. Ketemu sama Ustaz akhirnya. Maksudnya gimana lebarannya di rumah? Keliling. Ke mana saja itu? Loh kok Lamongan? Keluarganya di Lamongan. Intinya nggak ada yang duduk manis di rumah ya lebaran ya. Nah, saya sendiri kemarin juga mudik saya ke Jawa Tengah 5 hari. Ya, gimana yuk? Nyetir sendiri yuk. Selama 6-7 jam perjalanan. Dari rumah saya berangkat jam 9:30, nyampe di rumah jam 5. Berapa itu? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 7 jam. Nyetir sendiri. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali setelah melaksanakan hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Idul artinya kembali. Fitri artinya suci. Berarti Idul Fitri kembali suci. Id kembali, fitri makan. Kalau suci itu fitrah. Kalau fitr itu makan. Ya. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan lagi. Setelah 1 bulan tidak makan karena puasa, maka kemudian pada hari Raya Idul Fitri, Id kembali, fitri makan. Berarti makan kembali. Makan kembali. Kalau kalian bertemu bertemu dengan orang lain waktu Idul Fitri, apa yang kalian ucapkan? Minul aidin wal faizin. Cukup itu. Yuk apa yuk? Kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, yang diucapkan apa yuk? Apa Andrian? Ketemu dengan saudara-saudara apa yang diucapkan?
ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara. Minal aidin wal faizin. Sama, yang putri juga begitu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Memang tidak ada ucapan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bebas kita mengatakan atau mengucapkan apa saja. Tetapi ada hadis yang sahih. Kalau Nasruddin Albani mengatakan hadis sahih, kalau Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis hasan, itu begini: karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumul 'id yaqulu ba'du li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Karena ashabun Nabi dulu pada masa sahabat Nabi, idzal taqaw, jika mereka bertemu satu dengan yang lain, yaqulun, mereka mengatakan ba'duhum li ba'din, satu dengan yang lain ketika ketemu, ketika papasan di jalan, ketika di rumah, ketika ujung-ujung, para sahabat Nabi itu mereka mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Ya. Itu yang diucapkan sahabat Nabi, satu dengan yang lain. Tetapi pada dasarnya bebas, boleh mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, boleh. Atau seperti sahabat Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, boleh. Sahabat Nabi itu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, itu mereka merasa perlu mengucapkan doa ini. Kan doa itu taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita, amal-amal saya, amal-amal kamu. Berarti kan kita toh. Ya. Nah, para sahabat Nabi itu berdoa seperti itu karena mereka merasa ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu belum tentu diterima oleh Allah. Karena ibadah yang kita lakukan belum ada jaminan pasti diterima oleh Allah. Maka kemudian mereka berdoa, saling mendoakan, mohon kepada Allah agar ibadahnya diterima. Kan nggak ada jaminan toh ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ya. Nah itu makanya kemudian para sahabat Nabi ketika saling bertemu itu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga atau mudah-mudahan atau ya Allah, terimalah doa, terimalah amal ibadah kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan doa kepada kita setiap hari, mengatakan atau berdoa, Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Terus warizqan
halalan thayyiban. Belum hafal doa ini. Belum hafal. Nah, ini doa yang dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah SAW agar kita baca. Kalau bisa setiap hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal ibadah yang engkau terima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal yang baik. Loh, ini dihafal no. Ayo bareng-bareng dihafal no. Allahumma, ayo bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ditambah mana ya? Halalan thayyibah wasi'ah mubarakah, yang luas, rezeki yang luas, yang barokah. Ini mestinya itu sebaiknya kalian hafalkan ya. Sebaiknya kalian yuk dihafalkan ya yuk. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Nah, di doa ini Rasulullah pada poin yang kedua itu mengajarkan wa amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima. Berarti kita ini oleh Rasulullah SAW secara tidak langsung itu memberitahu kepada kita bahwa amal-amal kita itu belum tentu otomatis diterima oleh Allah. Maka kemudian diperintahkan oleh Rasulullah agar kita ini memohon kepada Allah amal itu diterima. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam itu ketika beliau diperintahkan membangun Ka'bah. Ka'bah itu yang bangun siapa? Ada yang tahu? Ka'bah itu sudah ada pondasinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya untuk meneruskan pondasi itu, meninggikan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah itu menggunakan batu sebagai pijakan. Nah, batu pijakan itulah yang sekarang disebut maqam Ibrahim. Sekarang ditempatkan di sebelah timurnya Ka'bah. Jadi ini Ka'bah bentuk kubus, maka sebelah timurnya sedikit itu ada batu tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Tapi batu itu sekarang ditutup, ada tempat menutup gitu sehingga tidak bisa dipegang oleh jamaah haji atau umroh. Hanya bisa dilihat ada bekasnya telapak Nabi Ibrahim. Tetapi bekasnya atasnya itu sudah dilapisi dengan emas batunya itu. Jadi nggak bisa langsung lihat batunya. Mudah-mudahan kalian diberi oleh Allah berkesempatan untuk pergi haji dan umroh. Amin.
ya rabbal alamin, sehingga bisa melihat suasana Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Kalian harus punya niatan yang kuat untuk bisa pergi haji dan umroh. Percayalah, kalau kalian punya niat yang kuat, percayalah, yakinlah dalam diri kalian, ketika kalian punya keinginan kuat untuk bisa melaksanakan haji dan umroh, Allah akan memberikan jalan untuk bisa haji dan umroh. Yakin wae. Dari mana datangnya rezeki? Pasti Allah akan memberikan jalan. Yakin. Yang penting kalian yakin. Umroh dan haji. Biar bisa lihat suasana Mekah. Bayu pengen kok gak? Pengen gak yuk? Nang Mekah Madinah? Hah? Kudu pengen yuk ya. Nah, jadi begitu anak-anakku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu sudah membangun Ka'bah itu selesai, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mugi panjenengan, mudah-mudahan Engkau menerima amal ibadah kami yang sudah membangun Ka'bah. Nah, jadi begitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu merasa bahwa pekerjaannya membangun Ka'bah yang berat itu merasa belum tentu kemudian diterima oleh Allah. Maka kemudian perlu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, gitu. Maka kembali kepada Idul Fitri, kalau kita mengikuti sahabat-sahabat Nabi itu siapa sih? Siapa sahabat Nabi itu? Maksudnya sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi itu yang disebut sahabat Nabi itu siapa? Yang disebut sahabat Nabi itu adalah orang yang melihat Nabi, sezaman dengan Nabi, tahu ketemu Nabi, ya, terus dia masuk Islam. Intinya orang yang beragama Islam pada masa Nabi ketemu dengan Nabi walaupun sebentar, itu disebut sahabat Nabi. Kalau orang itu ketemu Nabi tapi tidak masuk Islam, itu bukan disebut sahabat Nabi. Abu Jahal itu kan ketemu Nabi, tapi karena dia memusuhi Nabi, dia tidak disebut sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni itu sezaman dengan Nabi, masuk Islam, tetapi belum pernah ketemu Nabi, maka Uwais Al-Qarni tidak disebut sahabat Nabi. Ya, Uwais Al-Qarni itu Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat-sahabat Nabi ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni disuruh minta doa. Padahal Nabi belum pernah ketemu, sahabat Nabi juga belum pernah ketemu. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Nabi
kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Lah, ternyata Uwais Al-Qarni itu orang yang sangat dia masuk Islam walaupun belum pernah ketemu Nabi, rumahnya jauh dari Madinah, dari Mekah, sehingga tidak memungkinkan ketemu Nabi, tetapi dia masuk Islam. Nah, dia doanya makbul karena ketaatannya kepada orang tuanya. Nah, itu ketaatannya kepada orang tuanya itulah yang membuat doanya itu manjur. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa. Nah, sahabat Nabi itu adalah orang yang ketemu Nabi dan masuk Islam. Lah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu kembali lagi itu ketika Ramadan, ketika Lebaran, ya, ketika Hari Raya Idul Fitri, satu dengan yang lain ketika ketemu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu yang dilakukan. Minta doa, saling berdoa, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Apa sih tandanya ibadah kita diterima oleh Allah itu? Apa tandanya? Ibadah kita diterima oleh Allah itu tandanya apa? Menurut tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah adalah dia semakin meningkat ibadahnya. Nah, itu salah satu tanda ibadah diterima. Jadi kalau kita selama Ramadan membaca Al-Quran rutin, ketika keluar Ramadan kok kita masih istiqomah membaca Quran rutin, maka itu insya Allah tanda amalan kita berupa membaca Al-Quran diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita Ramadan rutin membaca Al-Quran, tetapi begitu keluar Ramadan aras-arasan membaca Al-Quran, boleh jadi itu tanda membaca kita Al-Quran pada bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Bisa dimengerti? Min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda diterima amal kita oleh Allah adalah ibadahnya meningkat. Kalau di Ramadan itu kita rutin tarawih, sholat malam, maka ketika kita keluar Ramadan kok masih membiasakan sholat malam, itu tandanya tarawih kita diterima oleh Allah. Tapi kalau di luar Ramadan kita kok aras-arasan sholat malam, boleh jadi itu tanda tarawih kita tidak diterima oleh Allah. Kira-kira kalian seperti apa? Gimana maksudnya? Antara Ramadan dan di luar Ramadan, kira-kira gimana? Di Ramadan tarawih, di luar Ramadan salat Id, salat malam gimana? Salat malam ini? Boten lho lagi. Ya.
Sholat taraweh, sholat malam, gitu, itu kalau dilaksanakan pada Ramadan disebut sholat taraweh, tapi kalau dilaksanakan di luar Ramadan disebut sholat malam atau sholat tahajud. Kalau diawali dengan apa? Diawali dengan tidur dulu, kemudian bangun sebelum subuh kita melaksanakan sholat malam disebut sholat tahajud. Ya, kerjakan sholat tahajud. Ya, walaupun berapa? Walaupun 1 rakaat sholat witir. Kalau kalian bangun kok mendekati sholat subuh, mendekati azan subuh, ya 1 rakaat lah paling tidak. 1 rakaat, 1 rakaat. Berapa yuk? 1 rakaat. Sholat witir paling tidak, ya, paling tidak. Tidak harus 11, tidak harus 11. Kalau tarawih kan kita 11 rakaat. Kalau di luar Ramadan, ya tidak harus 11. Secukupnya, sekuat kita. Kalau 11 malah bagus. Kalau nggak kuat 11 ya 2 rakaat ditambah 1 rakaat atau 4 rakaat ditambah 3 rakaat. Sekuatnya. Usahakan sebelum sholat subuh kalian sholat tahajud. Usahakan, karena pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sudah 30 menit. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan, tarawih kita, puasa kita, membaca Al-Quran kita, kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Terimalah. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.